Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugas channel kesayangan kita semuanya. Semoga informasi yang saya sajikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum Suara Nahdlatul Ulama atau Suara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghimpun tokoh pesantren, dan keduanya mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kiai Wahab juga berperan membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau bisa dikenal dengan Masumi. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Wahab bersama Kiai Hasyim Asy'ari dari Jombang dan Kiai Abbas dari Cirebon merumuskan resolusi jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Sesudah Kiai Hasyim Asy'ari meninggal dunia, Kiai Wahab menjadi Rois Am NU. Dia meningkatkan dukungan NU kepada pemerintah Indonesia dalam memenangi perang melawan pemerintah Belanda. Kelahiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di Jombang, Jawa Timur pada 31 Maret 1888. Ayahnya adalah Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Sedangkan ibundanya bernama Nyai Latifah dan mempunyai cicit bernama Rizky Fadlullah. Pendidikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antara ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Ia belajar di Pesantren Langitan, Tuban, Pesantren Mojosari Nganjuk, Pesantren Tawangsari Sepanjang, belajar pada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Madura, dan Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di samping itu, Kiai Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi dan Syekh Al-Yamani sebagai hasil nilai istimewa. Aktivitas Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hizbullah ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantara pada tahun 1914, juga mendirikan kursus bernama Tawfirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Wathon. Kemudian pada 1926 menjadikan ketua tim Komite Hijaz. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tafidiyah, sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. Pelopor kebebasan berpikir. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar Indonesia. Ia merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam beragama, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu, Kiai Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Tasfirul Afkar atau pengelolaan pemikiran di Surabaya pada 1914. Mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas, tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang ditetapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan ke masyarakat yang luas, dalam waktu singkat, kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda.
Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan masalah pelik yang dianggap penting. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, ia juga menjadi ajang komunikasi dan volume saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan berpendapat, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderisasi bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten, Surabaya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Wathon yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada 1916. Dari organisasi inilah Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang menghimpun itu adalah Kiai Bisri Samsuri dari Denanyar Jombang, Kiai Abdul Halim dari Laimudin Cirebon, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Maksum dari Lasem, dan Kiai Khalil dari Kasingan Rembang. Kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipelopori oleh Kiai Wahab Hasbullah dengan membentuk Taswirul Afkar merupakan warisan terpenting kepada kaum muslimin Indonesia. Kiai Wahab telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dijalankan dalam nuansa keberagaman yang kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi roh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problem sosial kemasyarakatan dengan pisau analis keislaman. Pernah suatu ketika Kiai Wahab didatangi seorang yang berminta fatwa tentang kurban yang sebelumnya orang itu datang kepada Kiai Bisri Samsuri bahwa menuntut hukum fikih berkurban seekor sapi itu pahalanya hanya untuk 7 orang saja. Terang Kiai Bisri, akan tetapi si Fulan yang bertanya tadi berharap anaknya yang masih kecil bisa berakomodir juga. Tentu saja jawaban Kiai Bisri tidak memuaskan baginya, karena anaknya yang ke-8 tidak bisa ikut menikmati pahala kurban. Kemudian oleh Kiai Wahab dicarikan solusi yang logis bagi si Fulan tadi. Untuk anakmu yang kecil tadi, berikan seekor kambing untuk dijadikan lompatan ke punggung sapi, seru Kiai Wahab. Dari sekelumit cerita di atas tadi, kita mengetahui dengan jelas bahwa seni berdakwah di masyarakat itu memerlukan cakrawala pemikiran yang luas dan luas. Kiai Wahab menggunakan kaidah usuliyah, ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa diharapkan semuanya, janganlah ditinggalkan sama sekali. Disinilah peranan usul fikih sebagai sangat dominan dari fikih sendiri. Seorang inspirator GP Ansor. Dari catatan sejarah berdirinya GP Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama, berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon. Organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Mas Mansur yang berhaluan modernis akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah pemecahan itu, pada 1924, para pemuda mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Wathon, Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU atau PPNU
kemudian Pemuda NU atau PNU, dan Ansarul Nahdlatul Ulama atau ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam memperjuangkan, membela, dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian, ANO dimaksudkan dalam mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, membentengi ajaran Islam. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal, organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU. Dimasukkannya ANO sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada 29 Desember 1971. Beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 7 November 2014 oleh Presiden Jokowi bersama dengan Jamin Ginting, Soekarno Tantowi Wirjo, dan HR Muhammad Mangun Diprojo. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan tetap selalu dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.